4.022. Jadi di sini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Saya akan membacakan soalnya dulu. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemisferisa sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri, dan pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan skala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Lalu soal pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus bilisi. Mulai dari berbagai bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi dalam otak itu kan ada suatu pembuluh darah yang berbentuk lingkaran, itu disebut arteri sirkulus bilisi. Sirkulus kan lingkaran dan penemunya adalah bilis, sehingga namanya arteri sirkulus bilisi. Nah, arteri sirkulus bilisi itu berawal dari arteri basalis, lalu dia akan membentuk lingkaran gini. Nah, di sini ini kan dia itu banyak cabangnya, makanya dia berfungsi dalam vaskularisasi otak dengan berbagai cadangan jalan pintas. Kan dia bentuk lingkaran. Misal sini itu yang mengalami oklusi atau penyumbatan, sehingga di sini tuh dapat diberikan vaskularisasi dari berbagai tempat yang lain gitu loh. Nah, kita bahas strukturnya dulu. Pertama, di sini ada arteri basilaris. Arteri basilaris itu terletak di sulcus basilaris pontis. Di sini pons, dan di pons itu di tengahnya ada kayak suatu lekukan yang akan dilewati oleh arteri basilaris. Kalau digambar kayak gini, arteri basilaris. Lalu arteri basilaris ini berasal dari apa? Arteri basilaris ini berasal dari arteri vertebralis yang ada di sini dan arteri spinalis anterior yang ada di sini. Lalu arteri basilaris ini akan bercabang menjadi dua, yaitu arteri cerebralis pontis, arteri cerebral posterior, arteri cerebri posterior. Lalu arteri cerebri posterior akan menuju arteri cerebri media. Arteri cerebri media yang dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Lalu arteri cerebri media ini akan menuju ke arteri cerebri anterior. Dan arteri cerebri anterior ini yang dextra dan yang sinistra dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Jadi kan tadi ada arteri communicans posterior dan arteri communicans anterior. Arteri communicans posterior itu menghubungkan arteri cerebri posterior, dextra sinistra, dan arteri cerebri media. Sedangkan arteri communicans posterior itu menghubungkan antar arteri cerebri anterior. Dan tadi fungsinya adalah memvaskularisasi otak dengan berbagai cadangan jalan pintas. Dan untuk arteri basilaris pontis terletak di sulcus basilaris pontis. Lalu di sini ada chiasma opticum. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus yang meliputi fungsi, titik awal, titik akhir, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Pertama kita definisinya dulu ya. Sesuai namanya, tractus spinothalamicus dan tractus corticospinalis. Spinothalamicus berarti dia itu berawal dari medula spinalis dan berakhir di
talamus. Berarti dia itu berawal dari medula spinalis dan berakhir di talamus. Kalau dari medula spinalis berarti kan dia yang berfungsi untuk membawa jarak sensorik. Lalu dari jarak sensorik kan dia ke korteks. Dari talamus dia akan ke korteks. Lalu dia akan dibawa lagi ke saraf perifer kan. Namanya adalah kortikospinalis. Korteks ke medula spinalis. Dia yang descendant, yang turun. Berarti spinothalamikus itu yang naik, membawa jarak sensorik, yaitu atau disebut juga ascendant, dan kortikospinalis untuk membawa jarak motorik, dan sifatnya adalah descendant atau turun. Nah, titik awal dan titik akhir berarti kalau traktus spinothalamikus titik awalnya di medula spinalis, titik akhirnya di talamus. Titik awal dari kortikospinalis adalah korteks, korteks, dan titik akhirnya di spinalis atau medula spinalis. Ini untuk gambarnya ya. Jadi ini itu yang spinothalamikus dari medula spinalis di sini berjalan ke talamus. Dari talamus nanti ada thalamocorticalis, dia akan menuju korteks dan ke bagian sensorik ada di area Brodmann 6 di pos sentralis. Lalu dari area Brodmann 6 ini dia akan menuju ke area presentralis untuk yang motorik. Lalu dari motorik ini dia akan menuju ke medula spinalis, korteks ke medula spinalis, namanya disebut kortikospinalis. Nah, di medula spinalis itu dia itu ada banyak bagian-bagian ascendant ataupun descendant, ada weight meter dan gray meter. Nah, fungsinya apa? Jadi jaras itu masuknya dari si gray meter dulu. Misal sensorik nih, sensorik ini akan masuk ke yang gray meter yang crus posterior. Dari crus posterior dia akan menyilang dulu, menyilang di sini, menyilang langsung di sini, lalu dia itu baru naik ke talamus tadi, lalu ke korteks. Nah, ke korteks nanti dia ke medula spinalis lagi, kortikospinalis kan, dia ke medula spinalis lagi, korteks dia ke medula spinalis, dia menyilang di, kalau yang motorik dia itu menyilang di decussatio pyramidum, dia menyilang di decussatio pyramidum, lalu ke bagian kortikospinalis, lalu ke bagian crus anterior dari gray meter, lalu baru keluar ke radix anterior, terus ke bagian yang dituju gitu. Jadi yang weight meter dia itu ada bagian-bagiannya sendiri. Misal ini adalah spinothalamikus lateral, lalu ini yang spinothalamikus anterior. Di sampingnya ada spinocerebellar, jadi dari medula spinalis dia ke cerebellum. Sedangkan yang merah ini adalah serabut descendant, jadi dia itu dari korteks ke medula spinalis. Ada kortikospinalis anterior ataupun kortikospinalis lateralis. Terus ini yang serabut ascendant. Jadi serabut ascendant itu ada spinothalamikus lateral dan spinothalamikus anterior kan tadi. Nah, spinothalamikus lateral itu untuk nyeri dan suhu. Sedangkan spinothalamikus anterior dia untuk raba sentuhan yang biasa gitu. Terus dia akan menuju ke sel badan neuron pertama yang berada di ganglion radix posterior kayak di sini. Jadi ganglion radix posterior baru masuk ke crus posterior. Lahnya crus posterior itu di bagian ini, substansia gelatinosa ya. Keduanya masuk ke substansia gelatinosa. Habis dari substansia gelatinosa dia akan menuju ke spinothalamikus yang ada di sini. Spinothalamikus lateral ataupun yang spinothalamikus anterior di sini. Lateral berarti nanti lateral naik ke sini, anterior berarti nanti masuknya naiknya yang di sini. Setelahnya dia akan ke third neuron, yaitu di talamus yang ventral posterolateral. Di ke talamus naik ke talamus ini.
Nah ini udah nyampe, terus nanti dari thalamus akan ke cortex gitu. Itu yang ascendant. Sebenarnya dari ascendant itu masih banyak traktus-traktus lain ya, kayak lemniscus medialis, dan ada yang ini ke cerebellum. Lemniscus medialis ini untuk gerakan motorik ya, gerakan motorik, vibrasi, sense, dan gerakan sadar. Sedangkan ada juga gerakan tidak sadar, dia akan ke cerebellum tadi. Terus untuk yang traktus descendant, contohnya tuh dia tadi ada corticospinalis. Ini corticospinalis untuk yang descendant. Dia originnya dari cortex motorik primer, yaitu area 4, dan destinasinya ke neuron motorik internusial. Ya. Terus ya tadi menyilangnya di mana? Berarti kalau yang sensorik dia menyilangnya di conus medullaris setinggi medulla spinalis yang digunakan. Sedangkan kalau yang corticospinalis dia akan menyerang di decussatio pyramidum. Decussatio pyramidum itu di sekitar medulla oblongata ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3, yaitu sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting. Nah, truncus cerebri itu kan terdiri atas mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Mesencephalon ini dia tuh berasal dari mesencephalon, kalau pons dan medulla oblongata berasal dari rumbencephalon. Pons itu dari metencephalon dan dia merupakan bersamaan juga dengan si cerebellum, dan medulla oblongata adalah berasal dari myelencephalon. Terus ini kita ke yang mesencephalon dulu. Jadi mesencephalon itu bentuknya kayak Mickey Mouse gini. Nah, bagian-bagian pentingnya ini kalau bagian dari saat dipotong transversal, saat dipotong transversal dilihat adanya crus peduncularis, pedunculus cerebri. Lalu di antara pedunculus ini terdapat suatu celah gitulah. Nah, namanya adalah stansia interpeduncularis, fossa interpeduncularis. Nah, fossa interpeduncularis ini akan dilewati oleh nervus 3. Nervus 3 ini ada bagian kayak bintik-bintik bolong gitu, namanya adalah cribosa perforata. Lalu di sini juga ada untuk pedunculus itu ada 2 pars, ada crus cerebri dan crus tegmentum. Nah, di antaranya itu terdapat substansia nigra yang menghasilkan dopamin untuk motorik juga. Terus di sini ada penonjolan ini disebut tectum. Nah, tectum ini itu yang akan membentuk si ini colliculus nanti, yang akan terlihat di posterior view. Lalu nanti juga di tengahnya ini ada suatu saluran yang disebut aqueductus cerebri sylvi, yang merupakan penghubung antara ventricle tertius dan quadratus. Terus kalau kita dilihat dari posterolateral view, posterior ini bagian posterior, dan kita lihat dari bagian anterior sini tadi, di bagian depan sini. Jadi posterior terlihat adanya tectum yaitu colliculus tadi, colliculus superior dan colliculus inferior. Dan ada juga geniculatum medial dan geniculatum lateral. Nah, colliculus ini dia tuh berfungsi dalam penglihatan, ada yang berfungsi dalam penglihatan dan ada yang berfungsi dalam pendengaran. Kalau penglihatan kan sulat superior lateral, jadi colliculus superior, geniculatum lateral untuk penglihatan, dan kalau yang colliculus inferior dan geniculatum medial berarti untuk yang pendengaran. Terus ada kedua yaitu pons. Di pons itu kalau dari ventral terlihat kayak gini. Nah, dia itu kayak dipeluk cerebellum dari belakang. Dipeluknya pakai apa? Yaitu ini pedunculus cerebellaris yang media. Di pons nanti ada sulcus di tengah, namanya sulcus basilaris pontis, yang akan dilewati oleh arteri basilaris tadi. Lalu dia itu punya lengan yang namanya adalah peridium pontis, yang akan dilewati oleh nervus 5 trigeminus. Terus di pons kan juga kelanjutannya menjadi medulla oblongata kan.
Medulla oblongata itu disebut juga adalah bulbus. Nah, di antara pons dan medulla oblongata itu terdapat suatu nervus yang melewatinya dengan piramis ya, adalah nervus 6 abdusen. Lalu agak di lateralnya ada dua nervus yang melewati, yaitu 7 dan 8, yaitu facialis dan vestibulocochlearis. Berarti di sini ada di sulcus bulbopontinus dan angulus cerebellopontinus. Oke, next kita pons dari belakang. Dari pons dari belakang itu akan ditutupi oleh cerebellum kan. Tapi saat cerebellumnya kita buka, nah akan terlihat kayak gini. Ini ada sulcus, yaitu sulcus mediana posterior. Sulcus mediana posterior. Dan di antaranya terdapat colliculus facialis, terdapat colliculus facialis, dan di sini juga ada stria medullaris. Terus ini aja eminentia medialis, ada eminentia medialis. Terus kita ke medulla oblongata. Di medulla oblongata ini kan kalau dari ventral ya, kita dari ventral dulu. Ini ada penonjolan di tengah di dekat sulcus mediana posterior, sulcus mediana anterior. Itu ada piramis. Piramis ini adalah penonjolan dari tractus piramidis atau tractus corticospinalis. Jadi tractus dari cortex ke medulla spinalis. Lalu di sini di sampingnya itu ada oliva. Di oliva. Nah, antara piramis dan oliva itu ada suatu nervus yang lewat, yaitu nervus 12. Nervus hypoglossus. Sedangkan oliva dengan cerebellum itu ada nervus yang lewat, yaitu kalau ini disebut angulus anterolateral, kalau oliva dengan cerebellum angulus posterolateral. Dan nervus yang lewat itu ada 3, yaitu nervus 9, 10, 11, yaitu glossopharyngeal, vagus, dan accessorius. Jadi kalau dari posterior, kan kalau dari anterior ada piramis oliva. Kalau dari posterior juga ada sulcus mediana posterior, tapi dia ada namanya tuberculum gracilis dan cuneatus, yang nanti dia itu berhubungan sama medulla spinalis. Tuberculum gracilis dan cuneatus. Kalau di medulla spinalis adalah fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Kalau gracilis itu untuk ekstremitas bawah, cuneatus untuk ekstremitas atas. Terus next kita ke asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nukleus cranialis motorik mulai dari nervus 3, 4, dan 6, dan serta lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi nervus 3 itu nukleusnya itu ada di dekat colliculus superior yang ada di mesencephalon. Ini disebut nukleus Edinger-Westphal. Selain itu nervus 3 itu juga berfungsi dalam aktifnya musculus sphincter pupil, jadi dalam konstruksinya pupil. Lalu untuk nervus 4 ini ada oculomotor di bawahnya dan ada nervus trochlearis di bawahnya. Oke. Ini oculomotor di sini, nervus 4 kan factus opticus oculomotor, terus trochlearis di sini. Terus 6 yaitu abdusen itu di sini, di dekat eminentia medialis atau colliculus facialis gitu ya. Berarti dari posterior dari pons. Terus ini tadi fungsinya tadi nervus 3, kita ke fungsi dulu ya. Jadi nervus 3, 4, dan 6 itu dia berfungsi dalam oculomotor mata. Misal nervus 3 itu dia akan menginervasi musculus levator palpebra yang berfungsi dalam pembukaan bola mata. Pembukaan ini palpebra mata. Pembukaan palpebra mata, mengangkat palpebra superior. Terus 3 itu juga berfungsi dalam rectus superior ataupun rectus inferior dan rectus medial. Rectus medial itu saat mata kita tuh melihat ke arah medial, mata kanan melihat ke arah medial gitulah, ke medial, rectus medial.
Terus dia juga ke rectus superior saat mata kita tuh mata kanan ke arah apa ya, sinistra superior lateral, sinilah pokoknya. Terus kalau ke bawah itu pakainya rectus inferior, dia juga pokoknya di sini tuh nervus 3 semua. Terus di sini untuk ke lateral, saat kita melihat ke lateral itu pakai nervus 6. Normalnya adalah lanang gitu, lateral 6 gitu. Terus untuk oblikus superior sebenarnya letakkan di sini, tapi dia itu menyebabkan mata kita melihat ke bawah lateral. Dia nervus 4, oblikus superior nervus 4, dan oblikus inferior juga nervus 3. Terus lesi pada upper motor neuron atau lower motor neuron. Jadi upper motor neuron itu saat dari cortex sampai ke medula spinalis. Kalau lower motor neuron medula spinalis sampai ke saraf tepinya gitu loh. Nah, kalau CN3 biasanya ringan, kalau CN4 biasanya tidak terkenal sendiri, dan kalau 6 contralateral weakness. Kalau lower motor neuron dia itu bisa ptosis, jadi kayak nggak bisa melihat gitu, mata naik saat adduksi terganggu. Jadi kan kalau 6 itu kan fungsi dalam adduksi gitu kan, jadi terganggu gitu. Kalau 4 terganggu kan, kalau 6 ya inabilitas abduksi, terganggu dalam pergerakannya gitu. Terus next kita ke lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Jadi area Brodmann adalah area-area di cerebri yang berfungsi dalam pergerakan sesuatu gitu. Nah, banyak, ada 1 sampai 52 atau 54 gitu. Nah, kita akan membahas pertama ada area 4. Area 4 itu letaknya ada di presentralis. Jadi di depan sulcus centralis, dan dia fungsinya untuk motorik primer. Jadi motorik primer adalah kita dapat mengerjakan sesuatu, mengontrol motorik primer, mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Dia itu berfungsi dalam pergerakan sebanyak ya 70% gitu loh. Lainnya adalah sekunder itu yang menghaluskan gerakan kita. Nah, kalau ada yang salah dengan motorik primer atau Brodmann 4 itu bisa menyebabkan paresis atau lumpuh total, dan kalau apresia lumpuh bukan total, parsial gitu lah. Terus ada area 123 atau 312 letaknya di postcentralis gyrus. Postcentralis dia fungsinya ada sensorik berarti dia untuk merasakan suhu, raba, tekan. Terus ada bagian 44 dan 45, dia itu dalam Broca. Jadi ada bagian Broca di bagian sini, dia itu fungsinya adalah bicara motorik, jadi menggerakkan mulut. Kalau bedanya dengan bicara sensorik apa? Bicara sensorik itu saat kita mengetahui isi pembicaraan, memahami isi pembicaraan. Kalau bicara motorik itu adalah pergerakan bicaranya gitulah. Terus area 22 ini adalah area auditori primer, area auditori sekunder, interpretasi dan asosiasi pendengaran, disebut afasia wernik, afasia sensorik atau afasia reseptif. Juga ada banyak area-area Broca lain. Kalau di occipitalis ada area visual primer, dan terus ada area gustatorik atau rasa, dan area yang lain. Terus kita next, yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tulang. Arteri cerebri media kelumpuhan di wajah lebih sering daripada tungkai. Karena apa? Karena arteri cerebri media ini yang akan menginervasi korteks motorik wajah dan lengan, sedangkan yang menginervasi korteks tungkai adalah arteri cerebri anterior.
Ya kan tadi juga disuruh menjelaskan dengan distribusi vaskular dan homunculus motor. Homunculus motor itu apa? Adalah peta representasi tubuh di gyrus presentralis. Gyrus presentralis berarti di depan sulcus centralis. Nah, gyrus presentralis itu kan untuk motor. Nah, dia tuh pembagiannya gini, ini yang medial, ini yang visceral longitudinalis, ini yang lateral. Nah, tungkai itu lebih di medial, sedangkan wajah dan tangan itu lebih di lateral. Yang dimana kita tahu medial, ini medial kan, itu diinervasi oleh arteri cerebri medial, dan yang lateral itu diinervasi oleh arteri cerebri anterior. Yang medial itu oleh arteri cerebri anterior, sedangkan yang lateral adalah arteri cerebri medial. Nah, tadi soalnya adalah arteri cerebri media oklusi. Arteri cerebri media oklusi berarti yang di sini kan, yang di lateral. Nah, di lateral oklusi, dengan di lateral adalah wajah dan tangan, makanya wajah dan tangannya kena. Kenapa tungkainya nggak kena? Karena tungkainya diinervasi oleh arteri cerebri anterior saat oklusi pembuluh darah. Perhatikan lobus tersebut juga tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik gitu kan. Terus next, jelaskan mekanisme kompensasi vaskuler yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus milisi. Oklusi arteri karotis interna kiri. Oklusi karotis interna kiri ini. Arteri karotis interna. Ini yang kanan, ini kiri. Nah, oklusi di sini. Saat oklusi di sini, berarti kan dia nggak bisa ke sini kan? Arteri cerebri media. Nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini. Nah, tapi karena adanya arteri sirkulus milisi ini menyebabkan bantuan sangat banyak cadangannya gitu, yang aku udah jelasin di awal. Jadi dia tuh dapat bantuan dari arteri-arteri lain gitu. Misal cara bantunya gimana? Cara bantunya adalah dari sini, dia sebagai penolong, yaitu arteri karotis interna yang dextra. Arteri karotis interna yang dextra, terus dia akan menuju ke sini, arteri cerebri anterior. Kita ke yang anterior dulu ya, ke anterior, terus ke arteri komunikans anterior, lalu ke sini komunikans anterior yang kiri, lalu dia akan membantu ke sini juga. Sedangkan kita bisa ke sini dari arteri karotis interna dextra, dia akan menuju komunikans posterior, lalu ke posterior ini, atau dari basilaris juga bisa, basilaris langsung ke sini membantu ke sini posterior, lalu ke yang cerebri medial sini kan, jadi kayak terbantu gitu. Walaupun sini oklusi tapi dia akan terbantu, tapi mungkin mendapatkan darahnya itu tidak sebaik saat tidak terjadi oklusi gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.